Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ashabal fadail, a'da ala jannati tahkim al-fudula, sayyidati wa sadatil kurama, walladina istaraku fi hadal barnamij minaz zumala wal asdiqa al-a'izza. Teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Pemuda dalam Peradaban Dunia. Ayyuhal ikhwati tullab wa talibat, idza takallamna 'anis syabab fasu'alu idan man humus syabab wa ma daruhum fil hadaratil alamiyah, su'alu wajih fala budda minal ijabah. Asy-syabab humul ladina lahum minal umri ma yatarawaha baina sinnil bulughi wal arba'in. Idan ana minas syabab wa antum minas syabab wa nahnu at-tulab jami'an minas syabab. Hadirin yang saya muliakan, sejak zaman dahulu dan sepanjang perjalanan sejarah, pemuda merupakan rahasia kekuatan dan kebangkitan umat. Pemuda memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh anak-anak maupun orang tua, baik dari aspek fisik maupun kemampuan berpikir dan akal. Pemuda juga mampu mengubah dunia, sebagaimana mereka mampu menciptakan kehidupan umat, peradaban, kebudayaan, serta kehidupannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghulayini, sungguh di tangan kalianlah urusan umat, dan pada kemajuan kalian terdapat kehidupan umat. Begitu pula peran mereka dalam membangun peradaban dunia sehingga menjadi hal yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah manusia. Ayyuhal mustamirun al-kiram, tilka hiya surah min suwaris sababi ala marril kuruni wa uburit tarikh, wa tilka hiya dauruhum fil bina'il hadaratil alamiyah. Dari pemaparan di atas, kita sebagai pemuda juga perlu dibimbing dan dididik oleh orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika tatkala pemuda-pemuda mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ayat di atas menjelaskan bagaimana terbentuknya generasi pemuda Islam Indonesia tidak lepas dari pendidikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, terlebih khusus kepada para pemuda. Oleh karena itu, orang tua perlu mendidik pemuda agar menjadi pemuda yang tangguh, hebat, bermartabat, serta berguna bagi bangsa khususnya di Indonesia. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang untuk menggunakan secara maksimal 5 hal sebelum datang 5 hal pula. Masa mudamu sebelum masa tuamu,
masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa lapangmu sebelum masa sempitmu, dan masa kehidupanmu sebelum masa kematianmu. Saudaraku seagama, kita sebagai pemuda juga harus siap menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, serta melanjutkan mimpi-mimpi para pahlawan. Pada tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Nah, pada itu pemuda juga harus siap untuk literasi. Pemuda harus siap untuk membaca dalam membangunkan persatuan Indonesia. Saudaraku seagama, jika masalahnya demikian, lalu apa kewajiban pemuda dalam kemajuan peradaban? Kewajiban kita sebagai pemuda adalah melengkapi diri, mempelajari diri dengan beragam ilmu dan budaya dalam membangun peradaban. Ada berbagai bidang yang dipelopori oleh pemuda Indonesia. Yang pertama dalam bidang iptek, mereka mampu menciptakan inovasi, mampu menghasilkan penemuan-penemuan yang baru, serta peradaban yang maju. Yang kedua dalam bidang keagamaan, siswi kelas 2 MTSN Andalan Pekanbaru, Aisyah Nur Ramadhani, yang mengantongi juara 1 lomba musabaqah tilawatil Quran internasional di Qatar 2022. Ia berhasil mengharumkan nama baik Indonesia setelah bersaing dengan 51 peserta dari beberapa negara pada ajang lomba tersebut. Ayyuhal julasa'il kiram, hada ma tayassara li min ilqa'i wa syukran lakum jami'an ala husni ihtimamikum wallahu yusaddidu khuttana ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.